Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi anatomi dinding pelvis dan regio perinealis. Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan dinding pelvis, menjelaskan diafragma pelvis, menjelaskan regio perinealis, menjelaskan anatomi klinis dinding pelvis. Pelvis adalah suatu daerah atau regio yang terdapat di bagian bawah dari batang tubuh. Di atas dari regio pelvis adalah regio abdominis. Di sebelah bawah regio pelvis adalah regio perinealis. Di belakangnya terdapat regio sacralis dan regio glutea, dan di sampingnya terdapat regio inguinalis dan bagian pangkal dari regio femoris. Pada pelvis ini terdapat dinding yang dibentuk oleh jaringan keras dan jaringan lunak. Dinding pelvis membatasi suatu rongga di sini yang disebut dengan kavitas pelvis. Kavitas pelvis dibagi oleh adductus pelvis atau pintu masuk panggul menjadi kavitas pelvis mayor di atas atau pelvis spolia dan kavitas pelvis minor di bawah atau pelvis spera. Dinding pelvis dibentuk oleh tulang, otot dan fascia dan ligamentum. Ini adalah gambar dari adductus pelvis atau pintu masuk panggul atau pelvic inlet, atau sering juga disebut dengan apertura pelvis superior atau pintu atas panggul. Adductus pelvis ini dibentuk oleh promontorium osis sacri, margo dari ala osis sacri, kemudian linea arcuata, pectin osis pubis, kristal pubica, dan tipi atas dari symphysis pubis. Ini adalah skema yang menunjukkan perbedaan antara pelvis feminin atau pelvis perempuan dan pelvis maskulin, pelvis laki-laki. Perbedaan dari kedua jenis kelamin pada pelvis ini antara lain, kalau pada pelvis femininum adductus pelvisnya berbentuk bulat atau berbentuk ginikoid, sedangkan pada laki-laki berbentuk seperti jantung atau berbentuk android. Kemudian sudut yang dibentuk di sini yang disebut dengan angulus pubis. Sudut pada wanita lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Pada wanita kurang lebih 80 sampai 85 derajat, sedangkan pada laki-laki 50 sampai 60 derajat. Sehingga pada wanita karena sudutnya lebih besar di sini, sudutnya disebut dengan arcus pubis, lebih melengkung. Sedangkan yang pada laki-laki karena lebih sempit disebut dengan angulus pubis. Perbedaan lainnya adalah dari tonjolan di sini, struktur tulang yang menonjol di sini yang disebut dengan spina isiadica. Pada perempuan kurang menonjol, sedangkan pada laki-laki lebih menonjol. Kemudian beda yang lain adalah dari os sakrumnya. Pada perempuan di sini dia lebih lebar sakrumnya, sedangkan pada laki-laki di sini lebih sempit. Kemudian panjang dari os sakrum pada wanita adalah lebih pendek, sedangkan di sini lebih panjang.
Kelengkungan dari os sakrum pada wanita lebih mendatar, sedangkan pada laki-laki lebih melengkung. Kemudian kalau dilihat dari luas rongganya, pada perempuan rongga dari kavitas pelvis baik yang mayor maupun minor ini lebih besar dibandingkan rongga atau luas dari kavitas pelvis pada laki-laki. Ini antara lain adalah beda struktur pelvis laki-laki dan perempuan. Kemudian ini adalah struktur dari exitus pelvis atau pintu keluar panggul, atau sering disebut dengan apertura pelvis inferior, pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini berbentuk seperti romboid seperti ini, yang dibentuk oleh tepi bawah dari simfisis pubis, ramus inferior osis pubis, dan ramus inferior osis ischii. Kemudian tepi depan dari ligamentum sacrotuberosum dan os coccygeus. Tulang pelvis dibentuk oleh 3 buah tulang yang disebut dengan os coccyx, os sacrum, dan os coccygeus. Os coccyx terdiri dari os pubis, os ischium, dan os ilium. Jadi ini ada tulang-tulang panggul yang tadi dibentuk oleh os coccyx kanan dan kiri, os sacrum, dan os coccygeus. Os coccyx terbagi menjadi 3, yaitu os ilium, tulang usus, os pubis, tulang kemaluan, dan os ischii, tulang duduk. Ini juga tampak beberapa struktur penting dari tulang-tulang panggul. Misalnya kita bisa melihat di sini ada tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Kemudian pada sini, di letak sini adalah spina iliaca anterior superior atau sias. Kemudian ini ada tuberculum pubicum. Di sini tadi ada linea arcuata, ada pecten osis pubis, dan crista pubica. Di sini namanya adalah foramen obturatorium. Kemudian pada os sacrum terdapat struktur di sini yang disebut dengan promontorium. Kemudian ala osis sacri atau sayap. Kemudian permukaan depan di sini disebut dengan facies pelvica atau facies anterior. Kalau di sini ada lubang-lubang yang disebut dengan foramen anterior. Dan ini adalah tonjolan dari os coccygeus. Sendi yang terdapat di regio pelvis ini adalah articulatio lumbosacralis, articulatio sacroiliaca, symphysis pubica, dan articulatio sacrococcygealis. Di daerah sini terdapat suatu persendian yang disebut dengan articulatio lumbosacralis. Sendi ini dibentuk oleh bagian tulang dari vertebra lumbalis kelima dengan bagian tulang dari os sacrum ke-1. Sakral ke-1, articulatio lumbosacralis. Di sini adalah letak dari articulatio sacroiliaca dexter. Sedangkan di sini adalah articulatio sacroiliaca sinister. Kemudian di sini terdapat articulatio sacrococcygealis, dan yang terakhir di sini adalah articulatio symphysis pubica atau sering hanya disingkat symphysis pubica. Berikutnya adalah otot-otot yang terdapat di dinding pelvis atau yang membentuk dinding pelvis adalah musculus iliopsoas, musculus obturator internus, musculus piriformis, musculus coccygeus, dan musculus levator ani. Nah, ini adalah gambar dari musculus iliopsoas. Otot ini merupakan gabungan dari
musculus iliacus dan musculus psoas. Musculus psoasnya terdiri atas musculus psoas minor dan musculus psoas mayor. Musculus iliopsoas ini berinsersio di trochanter minor. Pangka dari musculus iliacus adalah di fossa iliaca, sedangkan pangka atau origo dari musculus psoas mayor dan minor ini adalah di bagian lateral dari corpus vertebra lumbalis. Ini adalah gambar dari musculus obturator internus dan musculus piriformis. Musculus obturator internus berpangka atau berorigo di membrana obturatoria. Membrana obturatoria adalah satu membran yang menutup foramen obturatorium. Dari sini serabut-serabutnya kemudian berjalan dan keluar cavitas pelvis melalui foramen isi adicum minus. Lalu serabut-serabutnya berinsersio di fossa trochanterica. Sedangkan musculus piriformis berorigo di facies pelvica osis sacri. Serabut-serabutnya kemudian keluar dari cavitas pelvis melalui foramen isi adicum maius dan insersionya adalah di trochanter mayor. Musculus obturator internus ini menjadi tempat perlekatan atau menjadi pangkal dari musculus levator ani. Tempat perlekatan musculus levator ani ini berjalan melengkung dimulai dari setinggi processus, setinggi dari spina isi adica melengkung ke anterior, sehingga bentuknya seperti ini dan disebut dengan arcus tendinius musculi levatoris ani. Dari lengkung inilah kemudian menjadi pangka origo dari musculus levator ani. Musculus levator ani berjalan ke arah medial posterior bawah, dimulai dari serabut-serabut yang paling depan disebut dengan musculus puborectalis. Sesuai namanya, dimulai dari os pubis menuju ke dinding belakang rektum, sehingga disebut dengan musculus puborectalis. Kemudian serabut yang lebih posterior adalah musculus pubococcygeus. Juga sesuai namanya, berarti serabut-serabutnya berjalan dari os pubis ke os coccygeus, serabut musculus pubococcygeus. Kemudian yang paling belakang adalah musculus iliococcygeus, dari os ilium atau dari arcus tendinius musculi levatoris ani menuju ke os coccygeus. Kemudian otot yang lain adalah musculus coccygeus. Musculus coccygeus ini berjalan di sebelah media dari ligamentum sacrospinosum. Jadi ini adalah ligamentum sacrospinosum. Nah, tepat di sebelah internalnya dari ligamentum sacrospinosum berjalan musculus coccygeus. Berjalan musculus coccygeus. Musculus coccygeus bersama-sama dengan musculus levator ani menjadi dasar dari dinding pelvis, sehingga sering nanti disebut dengan otot pembentuk diafragma pelvis. Kemudian berikutnya ada ligamentum yang terdapat pada pelvis ini, yaitu ligamentum sacrotuberale dan ligamentum sacrospinale. Sesuai namanya, ligamentum sacrotuberale berarti dari os sacro menuju ke
tuber isiadicum, ligamentum sacrotuberale. Kalau yang ini tadi adalah ligamentum sacrospinosum, sesuai namanya juga, dari os sacrum menuju ke spina isiadica. Dengan adanya ligamentum sacrotuberosum dan ligamentum sacrospinosum, maka di sini kemudian terbentuk dua lubang yang disebut dengan foramen isiadicum maius, dan di sini disebut dengan foramen isiadicum minus. Foramen isiadicum maius dibatasi oleh ligamentum sacrospinosum dan incisura isiadica major, sedangkan foramen isiadicum minus dibatasi oleh ligamentum sacrospinosum, ligamentum sacrotuberosum, dan incisura isiadica minor. Foramen isiadicum maius dan foramen isiadicum minus. Kemudian berhubung foramen isiadicum maius ini dilalui oleh serabut-serabut musculus piriformis, maka kemudian lubang foramen isiadicum maius ini terbagi menjadi dua. Lubang yang berada di sebelah atas dari musculus piriformis disebut dengan foramen suprapiriformal, sedangkan lubang yang berada di bawah disebut dengan foramen infrapiriformal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah foramen isiadicum maius. Berhubung di sini ada tempat keluar atau dilewati oleh musculus piriformis, maka lubang di sini disebut dengan foramen suprapiriforme di atas dan foramen infrapiriforme di bawah. Klinis yang terdapat pada dinding pelvis ini antara lain adalah pada pengambilan sumsum tulang biasa dilakukan biopsi medulla osseum, rubra. Nah, tempat lokasinya biasanya dilakukan di crista iliaca, karena di situ terdapat di bagian dalamnya terdapat medulla osseum rubra. Kemudian juga ada variasi dan abnormalitas pelvis femininum, dan ada pengukuran pada panggul yang disebut dengan pelvimetri. Nah, ini adalah variasi dan abnormalitas pelvis pada perempuan yang dalam keadaan normal dia tadi berbentuk ginikoid. Jadi ginikoid itu berbentuk hampir bulat dengan diameter antero-posterior hampir sama dengan diameter transversal, dan bentuk di sininya berbentuk bulat. Ini disebut dengan pelvis ginikoid. Kemudian ada variasi lain pada perempuan yang berbentuk android. Android itu maksudnya memang bentuknya seperti bentuk pelvis pada laki-laki. Nah, pada pelvis android ini sebenarnya diameter anterior-posterior dengan diameter lateralnya hampir berimbang sama dengan ginikoid, tetapi di lengkung di separuh bagian depannya dari aditus pelvis ini terjadi penyempitan sehingga bentuknya membentuk seperti jantung, persis seperti yang terbentuk pada panggul atau aditus pelvis laki-laki. Nah, pada bentuk yang seperti ini, kalau perempuan bentuknya seperti ini akan mengalami kesulitan pada saat nanti melakukan proses partus atau proses melahirkan. Kemudian ada lagi bentuk yang lain yang disebut dengan aditus pelvis yang berkontraksi, dan berkontraksinya secara umum, secara general. Bentuknya sebenarnya masih normal, bulat, tetapi ukurannya yang semuanya mengecil, secara general mengecil semua. Jadi diameter antero-posterior mengecil, diameter transversal juga mengecil. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang pendek ya, jadi tubuhnya pendek sehingga semua tulang-tulangnya juga ikut memendek. Kemudian ada variasi lain yang disebut dengan platypeloid flap. Platypeloid. Pada platypeloid ini ukuran diameter antero-posteriornya mengecil, tetapi diameter transversalnya membesar.
platypeloid. Lawannya adalah anthropoid. Anthropoid ini diameter antero-posteriornya bertambah atau membesar, sedangkan diameter transversalnya mengecil. Kemudian ada lagi yang disebut dengan panggul rachitic. Pada panggul rachitic ini terjadi karena terjadi rotasi pada os sacrum, pada tulang sakrum. Rotasinya adalah pada bagian atas os sacrum ini dia berotasi ke depan, sedangkan ujung bawah, bagian bawah dari sakrum berotasi atau berpindah ke belakang. Jadi saya ulang kembali, bagian atas os sakrumnya berotasi ke depan, sedangkan bagian bawahnya berotasi ke belakang. Sehingga karena bagian atasnya berotasi ke depan, maka diameter antero-posteriornya menjadi kecil, sehingga bentuk aditus pelvisnya menjadi yang disebut dengan bentuk rachitis. Sedangkan kalau dilihat dari exitus pelvis, dari pintu bawah panggul, pintu keluar panggul, justru diameter antero-posteriornya akan bertambah, membesar. Ini gambar yang tampak di sini adalah yang bagian atasnya, yang aditus pelvis, sehingga ini adalah ukuran diameter antero-posteriornya mengecil. Sedangkan bentuk yang asimetrik sesuai namanya, tidak simetris. Jadi antara kanan, yang kanan normal misalnya, yang kiri justru tidak normal. Jadi bentuknya tidak simetris antara kiri dan kanan. Ini adalah variasi dan abnormalitas pada pelvis feminin. Kemudian ada yang disebut dengan pelvimetri, ukuran-ukuran pada panggul. Ukuran-ukuran pada panggul ini kalau kita lihat pada potongan sagital, ada yang disebut dengan conjugata. Kalau ini skema pada aditus pelvisnya, ada yang disebut dengan conjugata. Conjugata ini adalah ukuran diameter atau diameter antero-posterior. Jadi dari dinding anterior ke posterior, diameternya ini disebut dengan conjugata, atau nama lain tadi adalah diameter antero-posterior. Nah, conjugata ini kalau kita lihat dari penampang sini nanti terbagi menjadi beberapa macam. Kalau jarak antara promontorium osseus sacri ke tepi atas symphysis pubica di sini, maka ini disebut dengan conjugata anatomica. Conjugata anatomica. Nah, kalau jaraknya dari promontorium ke tepi bawah symphysis pubica, maka ini membentuk conjugata yang arahnya diagonal, sehingga disebut dengan conjugata diagonalis. Kalau conjugatanya ditarik dari promontorium menuju ke tepi paling belakang dari symphysis pubica atau bagian posterior dari symphysis pubica ke promontorium, maka ini disebut dengan conjugata obstetrica. Kemudian berikutnya adalah diameter transversa. Sesuai namanya berarti dia melintang. Ini adalah diameter terlebar dari aditus pelvis. Biasanya diambil dari jarak eminensia iliopectinia kanan dengan eminensia iliopectinia kiri. Kemudian ada yang disebut dengan diameter obliqua prima. Sesuai namanya diameter yang miring. Prima. Ini ditarik dari articulatio sacroiliaca dexter menuju ke eminensia iliopectinia sinister, atau dari articulatio sacroiliaca dexter ke titik pertemuan antara conjugata dengan diameter transversa. Titik sini buat garis, inilah yang disebut dengan diameter obliqua prima. Sedangkan kalau ditarik dari articulatio sacroiliaca sinistra menuju ke eminensia iliopectinia yang kanan, maka ini disebut dengan diameter obliqua secunda. Kemudian ada lagi yang disebut dengan inclinatio pelvis. Inclinatio pelvis ini adalah sudut yang dibentuk oleh bidang horizontal, ini bidang horizontal, dengan sudut yang sesuai dengan aditus pelvis, atau sudut yang sesuai dengan conjugata anatomica. Sini.
Jadi sudut yang terbentuk inilah yang disebut dengan inclinatio pelvis. Atau sini inclinatio pelvis. Kemudian ada lagi yang disebut dengan diameter rekta terpanjang. Diameter rekta terpanjang ini diukur dari tepi belakang simfisis pubica menuju ke bagian os sacrum yang paling mencekung. Ini yang diameter yang terpanjang dari ukuran-ukuran pelvimetri, sehingga disebut dengan diameter rekta terpanjang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan diameter rekta terpendek. Ini diukur dari tepi bawah simfisis pubis ke ujung atau ujung bawah dari os sacrum. Diameter rekta terpendek. Kemudian ada lagi yang disebut dengan diameter rekta exitus pelvis. Ini diukur dari tepi bawah simfisis menuju ke ujung atau ujung bawah dari os coccygeus. Diameter rekta exitus pelvis. Berikutnya adalah diafragma. Diafragma pelvis ini merupakan struktur yang menjadi pembatas antara regio pelvis dengan regio perinealis. Diafragma pelvis dibentuk oleh musculus levator ani dan musculus coccygeus dan fascia yang membungkusnya. Musculus levator ani dan musculus coccygeus dibungkus oleh suatu fascia yang disebut dengan fascia diaphragmatis pelvis. Fascia ini terbagi menjadi dua lembar. Fascia yang membungkus di bagian atas otot disebut dengan fascia pelvis superior, dan fascia yang membungkus bagian bawah otot disebut dengan fascia pelvis inferior. Ini tadi adalah otot-otot yang membentuk diafragma pelvis, yaitu musculus coccygeus dengan musculus levator ani. Dan fascia yang membungkusnya di bagian atas di sini disebut dengan fascia pelvis superior, sedangkan fascia yang membungkus di bagian bawahnya disebut dengan fascia pelvis inferior. Berikutnya kita masuk ke regio perinealis. Regio perinealis adalah regio yang terletak di bawah dari diafragma pelvis di daerah exitus pelvis. Regio perinealis ini dibagi menjadi dua regio, yaitu regio orogenitalis di anterior dan regio analis di posterior. Jadi kalau kita melihat ini adalah exitus pelvis. Pada exitus pelvis ini terdapat dua regio dari regio perinealis, yaitu daerah yang berbentuk segitiga di depan disebut dengan regio orogenitalis, dan karena berbentuk segitiga disebut dengan trigunum orogenitale, dan di belakang adalah regio analis atau trigunum anale. Regio orogenitalis pada wanita ditembus oleh urethra dan vagina, sedangkan pada laki-laki hanya ditembus oleh urethra. Pada regio orogenitalis ini terdapat otot-otot musculus transversus perinii profundus, musculus sphincter urethrae membranaceae, musculus transversus perinii superficialis, musculus isio cavernosus, dan musculus bulbo cavernosus. Jadi ini gambar skematis dari diafragma orogenitale atau trigunum orogenitale. Ini salah satu otot pembentuknya adalah musculus transversus perinii profundus. Ini adalah lubang vagina dan ini adalah lubang uretra. Nah, musculus transversus perinii profundus ini kemudian di sekitar lubang vagina dan lubang uretra membentuk suatu sphincter.
melingkari vagina dan uretra, dan khusus otot yang melingkari uretra disebut dengan musculus sphincter urethrae, atau lebih tepatnya adalah musculus sphincter urethrae membranaceae atau musculus sphincter urethrae externum. Kemudian di regio analis yang di daerah posterior ada struktur yang khas yang membentuk semacam cekung atau semacam celah atau rongga yang disebut dengan fossa ischiyoanalis. Dulu disebut dengan fossa ischiorectalis. Fossa ischiyoanalis berisi corpus adiposum berupa bantaran lemak, kemudian arteri dan vena pudenda interna dan nervus pudendus, kemudian arteri dan vena nervus rectalis inferior, kemudian cabang nervus cutaneus femoris posterior, nervus cutaneus perforans, kemudian serabut dari stratum longitudinale externum rectum. Nah, ini kalau dilihat dari penampang bawah dari regio perinealis yang tadi sudah kita jelaskan, di depan disebut dengan trigunum orogenitale, di belakang disebut dengan trigunum anale atau regio analis. Untuk bagian depan ini membentuk diafragma orogenitale. Di sini nanti akan terdapat banyak otot-otot. Misalnya kita bisa melihat di sini ada musculus transversus perinii superficialis. Di sebelah sini, di sebelah atasnya nanti ada musculus transversus perinii profundus. Kemudian musculus bulbospongiosus dan musculus ischiocavernosus. Kemudian ada otot yang melingkari uretra, tadi adalah musculus sphincter urethrae membranaceae. Ini kalau pada perempuan bentuk strukturnya seperti ini, tapi kalau pada laki-laki hampir mirip. Ada musculus transversus perinii superficial, ada musculus transversus perinii profundus, kemudian ada musculus bulbospongiosus dan ada musculus ischiocavernosus. Bedanya kalau pada laki-laki musculus bulbospongiosusnya tidak terbelah, sedangkan pada perempuan musculus bulbospongiosusnya jelas terbagi dua, karena di sini di tengah-tengahnya ada dilewati oleh vagina dan uretra. Kemudian pada trigunum analis, ya, trigunum analis atau regio analis, di sini ada struktur yang cukup khas yang membentuk semacam celah atau rongga atau cekung yang disebut dengan fossa ischiorectalis. Di sini ada fossa ischiorectalis. Fossa ischiorectalis di samping terletak di regio analis sini, dia juga meluas ke bagian atas dari diafragma orogenitalis. Jadi dia meluas sampai ke regio orogenitalis. Nah, kalau kita lihat pada penampang frontal, ini adalah gambar skematis. Ini adalah musculus obturator internus, kemudian ini adalah musculus levator ani, dan ini adalah canalis analis. Nah, ruang di sini ini disebut dengan fossa ischioanalis. Fossa ischioanalis. Isinya diisi sebagian besar oleh lemak yang tadi disebut dengan corpus adiposum. Selain terisi oleh lemak, pada fossa ischioanalis ini juga terisi dengan atau berjalan organ-organ seperti nervus perinealis dan nervus rectalis inferior yang merupakan cabang dari nervus pudendus. Kita lihat di sini bahwa perjalanan dari nervus rectalis inferior yang ini yang akan menginervasi musculus sphincter ani externus
berjalan melintang. Ini penting secara klinis nanti pada saat terjadi infeksi, terjadi akumulasi nanah di sini, nanti bagaimana cara mengiris, menginsisi harus disesuaikan dengan arah dari seragut nervus rectalis inferior agar tidak ikut terpotong pada saat mengiris kulit. Nah, anatomi klinis di regio perinealis ini bisa antara lain berupa episiotomi, tindakan memotong kulit perineum di antara pulpa dan anus. Episiotomi ini bisa dilakukan umumnya dengan dua cara, yaitu episiotomi mediana dan episiotomi posterolateralis atau mediolaterales. Ada lagi yang menyebutkan yang teknik yang ketiga, yaitu episiotomi lateralis. Detail atau rincian dari episiotomi ini bisa dilihat di video anatomi klinis sistem reproduksi wanita. Kemudian aspek klinis lain adalah abses di fossa ischioanalis. Seringkali infeksi di daerah anus ini bisa menyebar dan masuk ke regio atau ke fossa ischioanalis. Nah, pada keadaan terkumpul cairan nanah di sini, maka nanah ini harus dikeluarkan, harus didrainase. Caranya adalah dengan mengiris di daerah regio analis ini. Jadi karena di sini ada terkumpul cairan, maka nanti harus dikeluarkan dengan cara mengiris kulit di regio analis. Cara mengirisnya adalah karena di sini tadi kebetulan ada nervus rectalis inferior yang menginervasi musculus sphincter an externus, maka cara mengirisnya jangan longitudinal seperti ini, jangan dari arah anterior ke posterior, tetapi harus mengirisnya secara transversal. Karena kalau mengiris seperti ini antero-posterior, maka ini risiko untuk teriris seragut saraf nervus rectalis inferior akan sangat tinggi. Sehingga kalau ini sampai teriris, maka nanti inervasi dari musculus sphincter an externus akan hilang, sehingga nanti orang akan tidak mampu lagi untuk menahan buang air besar, akan terjadi inkontinensia alvi. Kalau terjadi pemotongan nervus rectalis inferior pada saat tindakan insisi mengeluarkan abses di fossa ischioanalis. Jadi yang paling bagus sesuai arah ini adalah dia juga irisannya adalah transversal juga, sesuai arah transversal dari nervus rectalis inferior. Demikian yang bisa kita sampaikan. Adik-adik mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut dari buku perpustakaan referensi yang kita cantumkan di sini. Demikian, semoga materi ini bermanfaat bagi mahasiswa. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.